Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat ya teman-teman, sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa like, comment, subscribe, and share ya ke teman-teman kalian. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail Anwar, Prodi S1 Farmasi, Universitas Megarizky Makassar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang penggolongan obat. Sekarang masih banyak orang-orang yang tidak mengetahui jenis obat apa yang mereka beli. Terkadang mereka datang ke apotik ingin membeli obat tanpa mengetahui obat ini bisa dibeli tanpa resep dokter atau harus menggunakan resep dokter. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggolongan obat dan obat-obat apa saja yang bisa dibeli tanpa resep dokter, dan obat apa saja yang harus dibeli dengan menggunakan resep dokter. Yang pertama, obat bebas, di mana obat bebas ini adalah obat yang bisa dibeli tanpa menggunakan resep dokter karena memiliki dosis yang dipercaya aman, di mana obat bebas ini contohnya yaitu paracetamol dengan logo berwarna hijau. Jadi teman-teman jika membeli obat di apotik, jika logonya berwarna hijau, berarti obat tersebut bisa dibeli tanpa menggunakan resep dokter. Di mana obat-obat ini biasanya, obat bebas ini hanya diperuntukkan biasanya untuk penyakit ringan seperti flu, demam, dan vitamin-vitamin. Kemudian untuk obat golongan yang kedua yaitu obat bebas terbatas, di mana obat bebas terbatas ini mempunyai sama seperti obat bebas. Dia dapat dibeli tanpa resep dokter. Tetapi untuk membelinya itu harus dalam kemasan aslinya. Obat bebas terbatas ini mempunyai logo seperti berwarna biru. Kenapa obat bebas terbatas ini harus dibeli dengan menggunakan resep dengan kemasan aslinya? Karena obat bebas terbatas ini mempunyai peraturan dalam kemasannya. Seperti dalam contoh ini, dalam paratusin itu dapat kita lihat ada P nomor 1. P nomor 1, awas obat keras, bacalah aturan memakainya. Jadi obat keras, jika teman-teman perhatikan, coba perhatikan ada peraturan tersendiri dalam obat tersebut. Itulah sebabnya kenapa obat bebas terbatas ini harus dibeli dalam kemasan aslinya. Kemudian obat golongan ketiga yaitu obat keras. Obat keras inilah yang teman-teman yang sebenarnya tidak boleh dijual tanpa menggunakan resep dokter karena bisa saja membahayakan. Tetapi di luaran sana seperti yang kita perhatikan masih banyak orang-orang membeli obat keras ini tanpa resep dokter. Contohnya itu antibiotik, seperti pasti teman-teman pernah melihat orang membeli antibiotik seperti amoksisilin itu tanpa menggunakan resep dokter. Namun sebenarnya itu tidak boleh. Itu melanggar aturan kefarmasian. Jadi contoh obat yang tidak boleh dibeli tanpa resep dokter yaitu golongan obat antibiotik atau obat keras. Teman-teman bisa ketahui obat itu keras dengan melihat logo pada obat tersebut. Obat keras mempunyai logo berwarna merah dengan garis K di dalamnya berwarna hitam dengan pinggiran hitam. Contohnya itu omeprazol. Jadi teman-teman sekarang sudah tahu kan, antibiotik itu tidak boleh dibeli tanpa menggunakan resep dokter. Kemudian ada juga obat-obat yang tidak bisa dibeli tanpa menggunakan resep dokter, yaitu obat psikotropika
karena obat psikotropika ini dapat mempengaruhi sistem saraf, dapat membuat seseorang menjadi ketergantungan. Kemudian narkotika juga tidak dapat dibeli menggunakan resep dokter karena sama dengan psikotropika dapat membuat seseorang itu menjadi ketergantungan. Kemudian ada juga obat yang namanya obat herbal. Ada obat herbal yang itu jamu dengan logo berupa pohon. Contohnya itu obat diabetes. Kemudian selanjutnya yaitu obat fitofarmaka. Obat fitofarmaka ini dia mempunyai logo tanda kristal salju berwarna hijau pada lingkaran kuning dengan tepi berwarna hijau. Pada perbedaannya dari obat herbal bisa terletak pada proses pengolahannya, di mana obat fitofarmaka ini dia sudah memenuhi uji klinik atau sudah dilakukan tes ke manusia. Kalau obat herbal terstandar sendiri itu dia tesnya baru dilakukan pada hewan uji. Jadi baru dilakukan uji praklinik. Kemudian kalau jamu itu obat yang dipercaya secara turun-temurun atau 30 generasi. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang cara penggunaan suppositoria. Tapi terlebih dahulu, teman-teman perlu mengetahui bahwa suppositoria itu adalah obat semisolid yang berbentuk peluru. Terdapat 3 macam suppositoria. Ada yang namanya suppositoria rektal yang ditujukan untuk penggunaan rektal pada anus. Kemudian suppositoria vagina yang ditujukan untuk vagina, dia berbentuk ovula. Kemudian suppositoria uretra yang ditujukan untuk penggunaan secara uretra. Digunakan pada uretra. Kemudian pada kali ini kita akan bahas tentang suppositoria rektal. Jadi suppositoria rektal ini dia dimasukkan ke dalam dubur. Biasanya untuk suppositoria ini dia sangat bagus untuk digunakan pada orang-orang yang tidak sadarkan diri. Jadi bisa digunakan untuk orang-orang yang tidak sadarkan diri atau orang-orang yang mual atau selalu mual atau merasa ingin muntah. Jadi ini sangat efektif, di mana cara penggunaan untuk suppositoria rektal ini yang pertama kita harus mencuci tangan terlebih dahulu, lalu bungkus obat suppositoria dibuka, kemudian dilunakkan dengan air putih jika terlalu keras atau dihangatkan dengan pegangan tangan selama 10-15 detik. Jadi suppositoria ini akan meleleh pada suhu tubuh. Jadi jika suppositoria terlalu lunak, maka sebelum digunakan itu harus dimasukkan ke dalam lemari es terlebih dahulu. Kemudian setelah teksturnya ini sesuai, tidak terlalu keras dan tidak terlalu lembek, maka ambil posisi berbaring dengan memeluk guling. Kemudian angkat kaki bagian atas, lalu masukkan suppositoria ke dalam anus dengan jari. Setelah obat atau suppositoria ini dimasukkan, rapatkan kembali kaki. Kemudian pertahankan posisi tersebut hingga 5 menit agar suppositoria dapat meleleh dalam suhu tubuh, yaitu dalam di anus. Kemudian cuci tangan kembali. Itu tata cara penggunaan suppositoria.
Baik, terima kasih pada kesempatan kali ini telah menyaksikan video dari saya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.